sarjana Inggris, datang, duduk, kupas habis. Kembali lagi bareng sama aku, Rudy Dion. Di sini ada tamu perdana spesial dari Prodi PBS ini. Boleh perkenalkan diri dulu, Mas? Monggo. Saya Muhammad Teguh Satrio, guru SMA Kesatrian 2 Semarang, ngajar bahasa Indonesia. Selain itu, sampingan saya di bidang kesenian sih, teater, melatih ekstra, kemudian pantomim, dan mengisi kegiatan-kegiatan lain seperti kayak pelatihan menulis cerpen, menulis skrip film, kemudian juga menulis puisi, baca puisi kayak gitu, dan ya aktif di Dewan Kesenian Semarang. Singkatnya begitu. Singkatnya Semarang, tapi itu enggak singkat ya. Oh, enggak singkat. Sepertinya banyak banget ya ini. Berarti saya manggilnya Mas siapa ini? Kalau saya di luar nama akrabnya Teksa. Ya, kalau di sekolah dua, ada Pak Teguh, ada Pak Teksa yang sudah mengenal. Teksa kan akronim dari nama saya Teguh Satrio itu, karena ini juga ada sejarahnya. Di luar itu ada teman yang namanya sama-sama Teguh, Teguh senior. Nah, Ya, maka ada yang celetuk, ya wes kamu yang Teksa, ini yang Tek ini gitu, sehingga itu saya jadikan sebagai pembeda aja gitu. Oke, berarti Mas Teksa ya, Kak? Ya, bisa. Ini dilihat dari nama panjangnya, ini kok panjang sekali ya. Ini ada SPD, ada MSI, sekarang kuliah lagi, S2 lagi, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah ini boleh diceritain nggak sih Mas, keputusan pertama kali kok kuliahnya bisa sepanjang ini, ceritanya tuh gimana? Jadi ceritanya tidak sepanjang pertanyaannya sih sebenarnya. Karena prinsip saya selalu berupaya untuk jadi guru yang mestinya memang guru pembelajar, guru yang konon pembelajar sepanjang hayat kan harus menyesuaikan terus. Saya seperti yang jenengan sebut tadi memang S1-nya bahasa Indonesia. S2 yang pernah saya selesaikan itu saat itu saya belajar manajemen. Kebetulan di sekolah itu selain ngajar bahasa Indonesia, ada amanat juga yang harus saya selesaikan sehari-hari itu sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, menghadapi ya karyawan, kemudian menghadapi benda-benda mati berkait dengan sarana prasarana sekolah. Itu kan saya butuh ilmu baru, penyegaran, ilmu ya manajemen, bagaimana memanage sebuah organisasi di sekolah dan lain-lain. Nah, itu yang membuat saya harus belajar terus gitu. Itu agak melenceng, ya memang melenceng banget ya. Jadi dari bahasa Indonesia kuliah itu, tapi bagi saya tetap tidak ada kuliah yang sia-sia menurut saya. Tetap ada ilmu yang bisa saya terapkan dalam kehidupan saya gitu. Benar. Makanya kayak betah nggak sih, maksudnya kan kuliahnya kan beda-beda kan, maksudnya beda dari yang sebelumnya, terus ini balik lagi ke awal ke bahasa Indonesia gitu. Ya, saya memutuskan untuk kuliah lagi di jurusan bahasa Indonesia tentu ada alasannya, sebetulnya sangat lama. Kalau dulu setelah menyelesaikan S1 kok saya tidak kendala keuangan, jadi semester 9 waktu tahun 2009 semester akhir orang tua saya, bapak saya meninggal. Kemudian perekonomian sempat ya terdampak, berpengaruh di situ. Saya sebetulnya pengen langsung kuliah S2, cuma nggak mungkin saya nuntut orang tua. Kemudian saya akhirnya ya udah nikmati aja pekerjaan sebagai guru. Yang guru honorer itu seperti apa sih, kan teman-teman semua pasti tahu lah gitu. Sehingga cita-cita atau impian saya untuk langsung saat itu ya nggak bisa untuk langsung kuliah jurusan bahasa Indonesia yang linear. Kemudian ada kesempatan untuk kuliah, tapi saat itu kesempatannya saya harus belajar manajemen tadi. Sehingga ketika saya sudah sekian tahun, sejak 2011 sampai 2022 kemarin itu saya sebagai guru
dapat kesempatan untuk menerima sertifikasi itu, maka saya putuskan ya udah, berarti ini saya sudah benar-benar diberi kesempatan untuk kuliah lagi yang saya ambil yang linear aja gitu. Itu keputusan saya semakin bulat untuk kuliah lagi. Iya, S2 yang linear bahasa Indonesia. Cut dulu, TV-nya mati. Nah, oke, lanjut ya. Nah, ini kan Mas Teksa ini kuliahnya beda-beda. Nah, itu tuh ada perbedaan nggak sih? Perbedaan dari segi ngefek di dirinya Mas Teksa sendiri? Kalau ngefeknya jelas, ngefek secara langsung, tidak langsung itu jelas ternyata. Jadi kita nggak perlu istilahnya mempublis. Aku wis kuliah ini, aku wis kuliah itu dan lain sebagainya, nggak perlu. Kalau kita bisa memanfaatkan hasil dari perkuliahan, kita manfaatkan, kita aplikasikan dalam dunia nyata kita, insya Allah orang itu akan melihat, orang itu akan menghargai. Jadi jerih yang sudah saya kumpulkan apa itu pasti akan diapresiasi sendiri. Toh kalau tidak bisa langsung diapresiasi, saya tipikal orang yang percaya kalau memang nasib baiknya tidak sekarang, bisa jadi 2 jam kemudian, 2 hari kemudian, 2 bulan, 2 tahun atau sekian waktu kemudian, itu saya yakin pasti akan ada manfaatnya dari apa yang saya lakukan hari ini gitu. Dan itu benar sudah saya rasakan dengan menyelesaikan kuliah yang apa namanya saat itu saya jalani, ya ternyata itu berguna kok. Oh, ketika ada acara apa, narasumber atau misal menulis buku, syarat akademiknya apa, selain harus benar-benar kompeten di bidang itu, ternyata juga gelar itu dibutuhkan untuk hal itu. Meskipun saya hidup tidak berpikir semata-mata gelar, kuliah bukan untuk sekadar mencari gelar kan gitu. Tapi yang terpenting adalah ilmunya gitu. Saya cari pengalaman, pengetahuan, karena setiap hari saya harus mentransfer ilmu kepada para siswa kan. Kalau saya hanya adem ayem berdiam diri, oh yang penting sudah lulus jadi guru, itu tidak harus S2, tidak harus kuliah lagi dan lain sebagainya. Saya hanya pasrah pada apa namanya S1 yang pernah saya jalani. Ya kapan saya berkembang gitu. Iya sih. Guru kan dituntut untuk selalu mengembangkan diri. Salah satu caranya ya dengan kuliah. Meskipun itu tidak cara satu-satunya gitu. Salah satu kuliah caranya. Lagi. Iya. Jadi kalau guru bahasa Indonesia bisa banget kuliah di UGRIS, pasca sarjana, S2 PBSI. Ini juga dibuka untuk kelas semester genap ya berikutnya. Jadi untuk para pemirsa nih yang pengen banget melanjutkan, bisa langsung menghubungi di pmbugris.ac.id. Oke. Nah, ini kan pasti ceritanya panjang banget nih ya. Bisa S2 2 kali. Berarti kan tadi karena keguruannya, makanya bisa mengambil linear lagi. Ada cerita lain nggak sih Mas, kenapa kok S2-nya bisa 2 kali gitu? Iya. Sebetulnya teman-teman juga ada yang menyampaikan, kan S2, kenapa nggak langsung S3 aja gitu. Saya balik, memang sih sudah S2, cuma belum linear. Saya belum berpuas diri itu. Saya pengennya tetap menempuh kuliah S2 yang linear. Kalau toh memang saya digariskan oleh Tuhan takdirnya untuk S3, yaitu bonus bagi hidup saya. Tapi kalau guru kan tidak ada kewajiban juga. Kalau dosen mungkin beda ya, harus lebih tinggi lagi jenjang pendidikannya sampai S3 dan lain-lain. Tapi kalau memang Tuhan memberi rezeki saya, kesempatan saya betapa bersyukurnya, saya akan insya Allah menjalani itu dengan senang, meskipun tidak ada tuntutan wajib bagi saya sebagai guru gitu. Oke, nah ini boleh tanya nggak sih Mas Teksa ini sudah menikah atau belum? Saya sudah menikah, anak sudah 2. Anak sudah 2. Umurnya berapa nih yang Anaknya paling? Yang pertama kelas 2 SD, umur 8 tahun. Umur 8 tahun. Terus yang kecil? Yang kecil TK besar, umurnya 5,5 tahun. TK besar ya. Ini pasti ada nggak sih kayak curhatan-curhatan ke istri pengen S2 lagi gitu? Pastinya ada. Nah, boleh diceritain. Beliau kan manajer di rumah gitu ya. Iya benar sih. Manajer seorang suami kan istri. Bener banget. Tapi kalau istri saya itu santai orangnya. Jadi apapun
yang saya sukai, itu pasti didukung, asalkan tidak merugikan dia. Merugikan itu perempuan pasti tahu lah. Yang negatif-negatif. Nah, gitu. Asalkan nggak negatif, pasti didukung. Lagi kuliah, mengisi kegiatan di sini, mengisi pelatihan di sana, itu pasti didukung. Dan kalau saya ada kesempatan untuk acara itu, berkegiatan itu, kok misal memungkinkan ngajak mereka, istri dan anak-anak, pasti saya libatkan gitu. Karena waktu saya di rumah itu cukup pendek. Saya di sekolah jam 5:30 itu saya rutin sudah berangkat. Saya pukul 6 dari rumah itu saya sudah merasa terlambat gitu. Itu keseharian saya sejak GTT sampai GT itu yang nggak bisa saya hindari. Jadi memang saya rutin begitu, karena pagi itu bagi saya ayem gitu loh. Pas berangkat pagi itu enak, tenang, nyaman gitu. Dan pulangnya saya guru yang tergolong pulangnya paling sore di sekolah, sehingga waktu saya di rumah itu benar-benar sedikit. Pekerjaan saya berusaha untuk selesaikan di sekolah gitu. Di rumah biar tinggal capek sih sebetulnya. Pengennya sih sebetulnya pengen dengan anak istri bareng-bareng, tapi kan itu hanya berapa menit gitu. Maka ketika saya ada kegiatan di luar, mereka saya libatkan, sehingga dengan begitu istri saya ketika saya memutuskan ngobrol untuk pengen kuliah lagi, pengen kuliah nih gitu. Lah apa? Bahasa Indonesia sing linier gitu. Ya wis, yang penting memang kalau memang itu bermanfaat, silakan. Istri saya gitu sih nggak pernah komplain, nggak pernah ada masalah, itu aman. Berarti mendukung 100%. Sangat mendukung kegiatan-kegiatan saya positif tentunya. Nah, selain istri, nah tadi kan Mas Teksa tuh banyak banget ya gelar-gelar di belakang selain gelar mawar. Itu kan berarti banyak teman-teman di luar kampus yang mungkin mereka nggak kuliah, atau mungkin mereka cuma lulusan apa, atau bahkan setara. Nah itu tanggapan mereka, tahu Mas Teksa S2 lagi tuh gimana Mas tanggapan mereka? Nah ini yang menarik, beragam juga tanggapan teman-teman, karena lingkungan saya kan semua saya temani istilahnya gitu. Saya nggak pernah mau membeda-bedakan atau istilahnya berteman dengan komunitas yang ini. Semua saya berteman. Nah tanggapannya ketika tahu saya kuliah lagi beda-beda, macam-macam. Ono sing kurang kerjaan, ada yang berkomentar seperti itu. Cah iki memang kurang gawean, padahal tahu kalau pekerjaan saya di sekolah kan banyak juga. Tapi dibilangnya kurang gawean. Nah, maka dibilang kurang gawean. Kemudian gopo kuliah terus gitu. Apa guru harus kuliah lagi gitu? Ada yang begitu. Ya enggak sih, saya pengen yang linier gitu. Pengen dapat tambahan ilmu. Dengan begitu saya insya Allah kan mau nggak mau harus belajar lagi, dapat pengalaman baru lagi, sehingga stok pengalaman yang harus saya transfer ke para siswa itu tidak ada batasnya gitu loh. Dan siswa pun saya yakin kok pasti mereka akan seneng, bangga ketika gurunya itu juga mantep atau meyakinkan ketika mengajar di kelas gitu sih. Nah ini berarti kan Mas Teksa ini kuliahnya lebih berpengalaman daripada saya kan. Saya kan baru sekali, maksudnya. Nah ini ada pengalaman nggak sih yang bikin aduh nervous banget gitu selama kuliah? Selama kuliah, baik itu S1 maupun S2-nya ya. Jadi kalau nervous di kelas sih enggak sih sebetulnya. Cuma kalau saya pas menjalani kuliah itu kebetulan enjoy aja, senang-senang aja. Cuman saya pernah mendapat pengalaman pertama, yaitu ketika kuliah yang tidak linier, karena saya sukanya memang dunia seni dan sastra atau bahasa Indonesia itu juga. Ketika kuliah manajemen, saya menghadapi berbagai mata kuliah yang di luar bidang saya sempat aduh bisa nggak sih nanti saya menyelesaikan gitu, itu sempat berpikir gitu. Kemudian bisa nggak sih nanti menyelesaikan tesisnya kayak gitu ya, yang saya alami gitu. Sehingga saya menjadi kayak kurang pede gitu ya saat itu. Kalau yang pas di S1 saya belum lulus,
Tapi saat itu saya dapat rekomendasi dari salah seorang dosen saya bahwa ada sekolah yang membutuhkan guru bahasa Indonesia karena ada salah satu gurunya yang cuti. Saya diminta untuk menggantikan guru pengganti gitu kan. Otomatis saya kan belum lulus. Saya menyampaikan, Pak, saya kan belum punya ijazah, saya nggak pede juga saat itu kan. Tapi wis dicoba gitu. Oke, saya coba. Dan saya mendapat pengalaman yang benar-benar saya catat sampai sekarang. Saya belum apa-apa. Saya baru ditanya dari kuliah di mana gitu. Kemudian saya mendapat jawaban dan kalimat yang menurut saya sakit hati, nggak enak gitu, karena agak diremehkan. Saya nggak butuh dari lulusan ini, apalagi saya belum lulus kan saat itu. Batin saya, dalam hati saya itu, saya gelo, kecewa saya kesini. Padahal saya kesini bukan dari hati saya, tapi karena saya menghargai, direkomendasikan oleh seorang dosen, tapi saya mendapat perlakuan itu. Di saat itu juga dalam hati saya dendam. Oke, kita buktikan kalau memang perkataannya tadi yang menyakitkan itu nggak butuh saya, gara-gara saya kuliah di sini dia nggak butuh lulusan dari sini, dia nggak butuh dari kampus ini, dia butuhnya yang dari kampus ini ya, saat itu gitu. Oke, kita buktikan kalau yang kamu nilai hanya rumah, besok kita buktikan. Suatu ketika terbukti. Dia nggak ingat siapa saya saat itu. Saya sudah lulus S1. Kemudian saya kan aktif selain di ngajar ya maksudnya. Itu kan aktif di luar, pelatihan ini, ekskul ini, ikut lomba ini itu, baik ngelatih lomba maupun saya ikut lomba sendiri kan gitu. Ternyata itu dinilai oleh teman-teman. Nah, nggak tahu kalau saya pernah dikecewakan. Suatu ketika ada gurunya yang pensiun, ngerayu-ngerayu saya untuk, "Mbok tolong mau ngajar di sekolah saya aja." Kemudian saat itu dendam saya kan terbayar. Artinya loh, dulu nggak butuh saya, kenapa sekarang ngejar-ngejar saya gitu. Karena apa ya tadi, kompetensi seorang guru ketika dilihat orang lain, kita akan dihargai sendiri nantinya. Tapi kalau kita belum menunjukkan kompetensi kita, ya orang lain akan ada yang berpikir, memandang sebelah mata kayak gitu. Itu pengalaman saya waktu S1 gitu, pernah direndahkan dan saya gemes saat itu. Tapi saya nggak mau adu mulut atau istilahnya menjawab dengan keadaan yang negatif, yang nggak keruh, yang nggak enak gitu. Saya buktikan aja di kemudian hari. Saya ingin membuat beliau menjilat ludahnya sendiri, istilahnya gitu. Dan alhamdulillah terbukti. Nah, selain pengalaman tadi yang kurang mengenakan ya Mas, ada nggak sih pengalaman yang bikin tensin atau bikin malu kayak, aku pengen menghilang dari dunia ini? Itu juga pernah saya alami. Kalau tadi pengalaman pahitnya di S1, kalau ini pas S2 yang proses menempuh MSI itu ya. Itu pas nggarap tesis saya. Itu gimana itu? Jadi sampai saya itu merasa bodoh, malu sendiri. Nah, saya sudah membuat tesis itu sesuai dengan hasil bimbingan saya. Saat itu saya catat semua apa yang diminta dosen saya. Kemudian saya revisi gitu kan. Ketika saya balik bimbingan, ternyata disalah-salahkan. Loh, kok jadinya begini? Padahal memang disuruh gitu loh. Akhirnya saya tunjukkan, ini catatan saya, ini yang saya sumbernya ini. Nggak mungkin saya hanya ngomong doang gitu kan, nggak mungkin. Saya pakai sumber semuanya. Beliau diam. Kemudian tetap saya harus ganti. Berikutnya pun begitu. Saya alami itu sekitar 2 bulan. Saya stres itu. Teman-teman saya lancar semua, kok saya kayak goblok dewe gitu. Maka akhirnya saya, udah saya putuskan. Saya kuliah saat ini pengen dapat pengalaman kok. Saya merasa sudah dapat pengalaman. Saya nggak butuh gelar, nggak apa-apa. Jadi saya saya putuskan untuk berhenti nggak apa-apa, nggak jadi dapat gelar, nggak dapat ijazah, nggak dapat gelarnya MSI nggak apa-apa. Saat itu saya begitu.
udah saya tak selesaikan, tak putuskan untuk selesai aja, udah saya tak menghilang aja. Saat itu orang begitu, teman-teman saya, ojo lah janjinya ada masalah apa toh, masalah gini, saya punya data semua. Terus saya sampai dipanggil oleh kaprodinya, direktur paskanya juga saat itu, ada masalah apa, saya ceritakan apa adanya gitu. Usut punya usut, ya ternyata memang ada karakter khusus kan, yang namanya tipikal orang beda-beda gitu. Dengan itu saya sih ditanting saat itu, Bu dilanjutkan lagi aja iman-iman. Saya nggak iman-iman Pak, saya butuhnya pengalaman itu sudah saya dapat semasa saya kuliah gitu. Saya nggak mau aja kalau nggak konsisten. Saya diminta disuruh untuk rajin bimbingan. Saya rajin, tapi beliau selalu menolak, menghilang. Ketika saya disuruh begini, saya catat, saya revisi begitu seperti yang direkomendasikan. Tapi ternyata disalahkan lagi, disuruh ganti lagi. Itu namanya nggak konsisten bagi saya. Saya nggak suka dipermainkan kayak gitu. Nah, akhirnya ya udah. Tapi jangan harus diselesaikan. Saya mau menyelesaikan, tapi harus konsisten dong. Kalau memang disuruh rajin, saya rajin dilayani. Kalau memang istilahnya ada salah, ya udah saya dikoreksi aja. Tapi ketika sudah dikoreksi, sudah saya jalankan, hasil koreksiannya sudah saya realisasikan, ya tolong diapresiasi dong, jangan mempersulit gitu. Benar-benar. Nah itu saya katakan saat itu. Oke, kemudian dievaluasi dari semua sisi, saya dan pembimbingnya ketemu, akhirnya ya udah. Akhirnya problemnya terselesaikan. Selesai, iya gitu. Iya. Nah, ini pembicaraan kita hari ini mengenai kuliah nih. Nah, jadi itu menurut Mas Teksa, itu tuh kuliah penting atau yang penting kuliah gitu? Nah, pertanyaannya ini yang ibaratnya kayak saya ditanya, makan itu penting atau penting itu makan? Yang penting makan, kan kayak ditanya gitu. Kedua-duanya penting, lihat konteksnya. Tapi kalau prinsip saya sih, kuliah itu penting memang. Kalau nggak mungkin dong saya jalani, saya pengen kuliah lagi. Bagi saya, apalagi saya seorang guru ya, yang harus berhadapan dengan para siswa seperti yang saya sampaikan tadi. Guru sebagai orang yang mestinya memang guru itu harus pembelajar kan gitu. Harus selalu update. Salah satunya cara ya dengan kuliah. Maka kuliah itu penting, kuliah guru. Itu penting. Nah kayak gitu, yang selalu mentransfer ilmu kepada para siswa kan. Kalau dia hanya pasrah apa yang didapat di S1 tok, ya menurut saya eman-eman lah gitu. Nah, kemudian saya kalau ditanya atau penting kuliah kan gitu, itu kayaknya aromanya negatif nanti jadinya. Jadi sing penting menyandang status mahasiswa, sementing kuliah kan seolah-olah gitu. Kalau saya balik, itu misal berada di posisi kayak teman saya yang pernah curhat, aku pengen kuliah, tapi aku nanti mampu nggak ya bayar kuliahnya? Maka itu berguna kalimat tadi ya, penting kuliah, gitu. Atau yang penting kuliah. Maka tadi sing penting kuliah itu berguna pada kondisi saat itu. Dengan embel-embel belakangnya sing penting kuliah nanti pasti ada rezeki. Nah, sehingga balik lagi bahwa kuliah itu penting. Mau diapakan itu tetap penting bagi seorang guru utamanya. Gitu. Maka saya kan memutuskan untuk kuliah lagi yang linier di PBSI Pasca Sarjana UGRIS gitu ya. Kuliahnya nyaman sih, dosennya ramah banget. Bener banget. Nah teman-teman, hari ini kita udah ngobrol-ngobrol panjang dengan Mas Teksa. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk terus update di YouTube kita di Pasca Sarjana UGRIS, dan tentunya di Instagram dan juga di media sosial lainnya ada di bawah ini. Nah saya Nindi Jen hari ini sudah selesai dengan Mas Teksa. Terima kasih banyak untuk hari ini Mas. Kita bertemu minggu depan atau kapan ya, pastinya akan kita update di Instagram. Terima kasih semuanya telah menyaksikan Siniar Pasca Sarjana UGRIS. Datang, duduk, kupas habis. Dadah.